semuanya, welcome to AOC Teens Online Service. Kita bernyanyi bersama-sama. Dalam dia kita beroleh pengampunan, sebab dia kaya dengan kasih karunia-Nya. Dalam dia kita beroleh penebusan, sebab dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Katakan bersama. Dalam dia kita beroleh penebusan, sebab dia kaya dengan kasih dan rahmat-Nya. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Mari tepuk tangan bersama. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Ku nyanyikan Tuhan, mulia karunia-Nya, diberikannya kepada kita. Ku nyanyikan Tuhan, penuh kemurahan, di dalam kasih-Nya bagi kita. Di dalam kasih-Nya, bagi kita. Sekali lagi, di dalam kasih-Nya bagi kita. Tepuk tangan yang paling dahsyat untuk Yesus kita. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Semuanya sama-sama katakan, amin. Halo semua, welcome to AOC Teens Online Service. Gimana kabarnya kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja ya. Welcome buat kalian yang baru pertama kali tuning in di YouTube kita. Jangan canggung ya dengan cara kita bernyanyi, melompat, bertepuk tangan, bahkan mendengarkan bahasa yang bukan dengar. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita. Dan itu semua adalah ekspresi cinta kita punya Tuhan yang dahsyat. Nah, berikut ada informasi yang perlu aku sampaikan dan kalian perhatikan ya. Yang pertama, Teens Online Service bisa diakses di setiap minggu jam 7 pagi. Kalian bisa share ke teman-teman kalian, juga subscribe dan juga like. Selanjutnya, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa persembahan lewat nomor rekening di bawah ini. Yang selanjutnya, Komsel sudah bisa berjalan sesuai kesepakatan Komsel kalian masing-masing. Bisa offline maupun online ya. Itu saja informasi yang bisa aku sampaikan. Lanjut ke acara berikutnya ya. Stay healthy, stay safe, and God bless you. See you.
Halo semuanya, welcome to EOC Teen Online Service. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang menarik sekali. Saya ingin mengawali pembahasan hari ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah semua agama itu sama? Apakah semua agama itu sama? Mungkin yang lain bisa ketik di kolom komentar pendapat kalian, apakah agama itu sama? Hari ini saya mau kasih tahu ke kita semua bahwa ternyata semua agama itu sama. What? Gak salah nih, semua agama itu sama. Bukannya semua agama itu beda. Cara ibadahnya beda, doanya beda, cara berdoanya juga beda, pandangannya juga beda, Tuhannya juga beda. Lah kok bisa agama itu dibilang sama? Yes, semua agama itu sama. Meskipun berbeda cara ibadah, berbeda doa, berbeda cara berdoa, tetapi ternyata semua agama itu sama. Di mana letak kesamaannya? Nah, agama itu berbicara tentang mencari Tuhan. Ketik di kolom komentar, mencari Tuhan. Yes, saya rasa semua agama berbicara tentang mencari Tuhan. Mencari Tuhannya masing-masing. Ada yang mencari Tuhan karena mau minta tolong. Ada yang mencari Tuhan minta dilancarkan rezekinya, bisnisnya lancar, minta kesembuhan, minta perlindungan, minta mukjizat, minta keajaiban. Ada yang minta pengampunan, ada yang minta supaya dosanya diampuni dan sebagainya. Bener nggak? Yang setuju ketik yes. Yang di rumah boleh angguk-angguk juga kalau kalian setuju. Pada dasarnya agama itu berbicara tentang bagaimana manusia itu mencari Tuhan. Jadi pada dasarnya agama itu berbicara tentang manusia mencari Tuhan. Bagaimana manusia ingin terhubung, bagaimana manusia ingin terkonek dengan Tuhan. Kalau manusia tidak mau terhubung dengan Tuhan atau tidak percaya dengan adanya suatu pribadi yang disebut Tuhan, maka orang itu disebut ateis. Bener nggak? Itulah mengapa agama selalu berbicara tentang berbuat baik. Ya iyalah, kalau misalnya agama berbicara tentang berbuat yang tidak baik, tentang mencuri, tentang membunuh, berarti agama itu agama sesat. Bener nggak? Yang setuju boleh angguk-angguk, boleh katakan yes. Nah, terus di mana letak perbedaannya? Kalau semua agama itu sama, kok Cesali kok memilih kekristenan? Bedanya di mana? Jawabannya adalah ternyata kita tuh punya perbedaan di Tuhannya. Katakan bersama-sama, beda di Tuhannya. Kalau agama yang tadi kita bahas berbicara tentang manusia mencari Tuhan, bedanya Yesus, dia adalah Tuhan yang mencari manusia. Wow, Yesus adalah Tuhan yang mencari manusia. Ngapain sih kok Tuhannya orang Kristen sampai bela-belain mencari manusia? Siapa sih manusia? Kita lihat sama-sama di Lukas 5 ayat yang ke-31 sampai 32. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Wow, Tuhan Yesus itu benar-benar Tuhan yang beda. Dia datang kepada manusia. Dia yang cari kita duluan. Katakan sama-sama, dia yang cari kita duluan. Nah, pertanyaannya begini. Apakah manusia itu perlu untuk diselamatkan? Roma 3 ayat yang ke-23 di situ dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Terus kalau misalnya berdosa, kenapa? Loh, kan kita semua sudah berdosa nih. Terus kalau kita berdosa terus kenapa? Roma 6 ayat yang ke-23. Sebab upah dosa ialah maut. Ih, serem banget. Upah dosa ialah maut. Gak main-main. Tapi kan, Cesali, sebentar. Pada akhirnya kan semua orang akan mati. Ya, pada akhirnya kita semua akan datang kepada yang namanya maut. Ya benar sih, semua orang akan mati pada akhirnya. Pertanyaannya begini. Masuk surga atau enggak? Masuk surga atau enggak? Anda yakin enggak kalau Anda masuk surga? Atau Anda yakin masuk neraka? Atau Anda sudah siapkah masuk ke dalam neraka? Oke, berarti aku perlu keselamatan dong, Cesali. Aku maunya sih masuk ke surga. Gimana caranya supaya aku masuk surga? Supaya aku selamat dari yang namanya neraka? Apakah nggak bisa nih manusia menyelamatkan diri sendiri supaya manusia masuk surga dengan caranya sendiri? Di agama yang lain, Cesali, manusia kan cari Tuhan.
manusia mencari kekuatan sendiri untuk mencapai Tuhan dan surga. Ternyata kalau di Kristen, Tuhan tahu kalau manusia tidak bisa masuk surga dengan kekuatan sendiri. Tuhan tahu kalau seberapa banyak pun manusia berbuat baik, manusia itu nggak bisa menebus dosanya sendiri. Banyakkan dosanya daripada perbuatan baiknya. Benar atau enggak? Iya apa iya? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Yohanes 3 ayat yang ke-16. Tuhan tahu kalau manusia itu lemah. Tuhan itu tahu kalau kita itu manusia pasti nggak bisa. Oleh karena Tuhan itu sayang sama kita dan dia tahu kita ini lemah dan nggak bisa, makanya Yesus itu datang buat nyariin kita duluan dan nyelamatin kita. Yesus itu datang buat nyelamatin kita bahkan sebelum kita ini lahir. Jauh sebelum kita lahir, jauh sebelum kita berbuat dosa yang pertama. Tuhan itu udah datang dan nyelamatin kita. Jadi semua agama itu sama. Iya, agama itu semua sama. Sama-sama manusia cari Tuhan. Sama-sama guide-nya kita untuk jadi manusia yang lebih baik. Tapi Yesus itu beda. Dia itu satu-satunya Tuhan yang cari manusia duluan. Dia adalah Tuhan yang inisiatif buat mencari dan menyelamatkan Anda dan saya, bahkan jauh sebelum kita lahir. Jauh sebelum Anda dan saya kenal yang namanya dosa, yang baik, yang benar, dan jauh sebelum kita itu tahu yang namanya bertobat. Yang setuju kasih tepuk tangan di rumah masing-masing, katakan yes, yes. Nah, Yesus itu juga kasih kepastian. Kalau misalnya aku kasih pertanyaan, besok atau malam ini Anda meninggal, berapa dari Anda semua yang yakin 100% kalau mati pasti masuk surga? Boleh ketik yes, boleh angguk-angguk, boleh katakan aku yakin 100% masuk surga. Mungkin beberapa dari kalian mulai mikir nih, terus mulai mikir, malam ini ya aku meninggal ya, belum sempat bertobat nih, gimana nih? Wah, kalau malam ini kayaknya aku belum masuk surga deh. Soalnya aku bulan depan baru bagi-bagi sedekah. Aku baru bulan depan nanti ada rencana ke panti asuhan mau beramal. Ada yang lain mungkin bilang, ups, kayaknya amalku belum cukup nih nutupin dosa-dosa nih. Kayaknya hartaku semua aku sumbangin, dosaku masih belum ketutup deh. Mungkin yang lain juga ada yang bilang, ya nanti aja. Waktu aku meninggal, biar anak-anakku aja yang beramal supaya nanti orang tuanya masuk surga. Iya kalau anak Anda besok itu beramal. Iya kalau besok Anda meninggal terus anak Anda beri sedekah buat orang-orang untuk nebus dosa Anda. Gak ada jaminan kalau anak Anda besok akan adain amal besar-besaran supaya Anda selamat. Bener gak? Ternyata ada kabar baik buat Anda semua, khususnya buat Anda yang pasti masih ragu bakal masuk surga atau enggak. Kabar baiknya adalah ternyata Yesus adalah Tuhan yang kasih jaminan keselamatan. Yesus kasih jaminan keselamatan. Hah? Emang ada ya di dunia ini yang pasti masuk surga? Setahu saya sih di dunia ini gak ada yang pasti. Masuk surga ya harus usaha, masuk surga ya harus berbuat baik. Makanya kamu tuh jangan berbuat jahat supaya kamu tuh bisa masuk surga. Makanya kamu itu harus banyak-banyak beramal. Hati-hati. Kamu sudah berbuat baik juga belum tentu, belum pasti kamu masuk surga. Yesus di sini, Yesus itu kasih jaminan keselamatan. Kita lihat di Yohanes 10 ayat yang ke-28 sampai 29. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Wah, di sini Yesus berjanji tidak akan melepaskan kita. Dia berjanji supaya kita itu tidak binasa. Keren sekali Yesus. Jadi, what can I do supaya aku bisa beroleh keselamatan? Supaya aku bisa join keselamatan yang dijanjikan, yang dijamin oleh Yesus? Gampang.
percaya. Katakan sama-sama, percaya. Di kolom komentar, percaya. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini nggak bilang supaya semua orang yang bersedekah atau semua orang yang beramal, semua orang yang baik tidak binasa, atau semua orang yang tidak berdosa. No. Aku percaya di sini nggak ada orang yang tidak berdosa. Di sini pasti semua orang berdosa. Yesus cuma kasih kita satu syarat supaya kita bisa selamat, yaitu percaya. Katakan sama-sama, percaya. Begitu Anda percaya, otomatis kita beroleh keselamatan. Percaya apa? Percaya kalau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Percaya kalau Ia adalah satu-satunya jalan menuju kekekalan. Yohanes 14 ayat yang ke-16. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Jelas di sini dikatakan kalau Yesus itu satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Berapa banyak di sini yang siap untuk menerima keselamatan? Boleh angguk-anggukan yang di rumah, boleh angkat tangan. Kalau hari ini Anda pertama kali datang dan pertama kali Anda dengar tentang Yesus, atau mungkin hari ini adalah Anda pertama kalinya dengar tentang Yesus, atau sudah pernah dengar tentang Yesus sebelumnya tapi Anda belum mengundang Dia, atau mungkin hari ini setelah sekian lama Anda menjauh dan akhirnya hari ini Anda datang lagi. Dulu sudah pernah ngundang Yesus tapi sudah lama sekali, sudah sampai lupa. Dan hari ini Anda datang lagi dan kebetulan dengan message ini, aku hari ini mau ngajak kita semua untuk ngundang Dia. Aku mau ngajak kita semua untuk terima keselamatan. Aku mau ngajak kita semua untuk berdoa. Mari kita taruh tangan kita di dada dan kita semua ikuti doa saya. Mari kita berdoa. Katakan bersama-sama, Yesus, terima kasih atas keselamatan yang Engkau berikan. Hari ini kami mengundang Engkau untuk masuk ke dalam hati kami. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bertahtalah di dalam hidup kami mulai hari ini dan seterusnya. Bapa, hari ini kami merayakan keselamatan anak-anak-Mu. Kami bersyukur kalau Yesus adalah Tuhan yang mau cari manusia duluan. Engkau adalah Tuhan yang mau connect dengan manusia, bukan karena kami kudus, bukan karena kami melakukan yang baik, tetapi karena Engkau mengasihi kami orang-orang berdosa. Terima kasih buat anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami mau serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah rencana-Mu saja yang terjadi dalam hidup kami, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang selalu merencanakan rancangan yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami memasrahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bahkan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu melebihi apa yang kami butuhkan dan inginkan. Thank you Jesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you.